Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Gimana? Salam saya sudah mirip Mas Menteri belum? Ya, baik. Ibu, bapak, rekan-rekan, sahabat Edu dimanapun Anda berada, kita tahu Kemendikbudristek baru saja meluncurkan episode ke-15 Merdeka Belajar ya, yaitu kurikulum merdeka. Kalau kita bertanya-tanya, apa itu sih? Apa itu kurikulum merdeka? Kenapa disebut kurikulum merdeka? Ya, baik. Kita bisa mendapat penjelasannya di web resmi kurikulum ya, web resmi Kemendikbud ya, kurikulum.kemdikbud.go.id. Di sini ada tayangan YouTube tentang kenapa disebut kurikulum merdeka, karena kurikulum kita yang baru ini memiliki 3 keunggulan yang akan dijelaskan langsung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Apa sih keunggulannya kurikulum Merdeka? Ini sekali lagi adalah salah satu menurut saya episode Merdeka Belajar yang paling penting. Pertama, keunggulan kurikulum Merdeka sama seperti kurikulum darurat. Nomor satu, lebih sederhana, lebih mendalam. Standar pencapaiannya jauh lebih sederhana. Materinya lebih sedikit sehingga itu memberikan waktu untuk guru mendalami setiap konsep, karena itu yang penting, bukan kelebaran daripada materi tetapi kedalaman yang menjadi fokusnya, ya. Dan juga dibuat bahasa daripada standar pencapaian pun jauh lebih mudah dimengerti. Kita banyak berdiskusi dengan guru-guru di mana standar pencapaian pun banyak guru tidak mengerti karena terlalu rumit. Berbagai macam standar-standar pencapaian, ada matriks, ada berbagai macam kompetensi yang dengan bahasa yang cukup akademis. Jadi kami merubah ini dengan membawa guru-guru untuk membantu kita mereformulasi apa itu standar-standar pencapaian dalam kurikulum, sehingga sesuatu itu diberikan input dari guru untuk guru. Itu yang penting sebenarnya, karena yang menggunakan ini adalah guru ujung-ujungnya, ya. Jadi sekolah-sekolah tidak perlu terburu-buru dalam menyelesaikan materi, tidak perlu selalu pindah-pindah walaupun anaknya belum mengerti. Jadi lebih menyenangkan, lebih lebih menenangkan juga bagi para murid-murid. Tidak stres mereka terus karena mereka belum mengerti satu konsep, sudah dipaksa pindah ke konsep berikutnya. Berikut, keunggulan kedua daripada kurikulum merdeka adalah ya kemerdekaannya sendiri, otonomi yang diberikan. Ya, saya berikan beberapa contoh. Di dalam program SMA sekarang tidak ada lagi program peminatan, ya, untuk yang memilih kurikulum merdeka. Ya, tidak ada lagi jurusan, ya, kejuruan atau peminatan yang dulu namanya. Peserta didik bisa memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya di 2 tahun terakhir SMA. Ini salah satu keputusan atau choice atau pemilihan yang bisa diberikan kemerdekaan bagi anak-anak kita yang sudah mulai masuk dalam umur dewasa untuk bisa memilih. Berarti dia tidak terkotak-kotak kepada misalnya IPA atau IPS saja. Mereka bisa memilih sebagian IPA, materi mata pelajaran IPA, sebagian IPS, dan itu adalah suatu hal yang sudah dilakukan di banyak sekali program-program kurikulum internasional, sudah banyak sekali program-program di negara-negara maju yang memberikan pilihan bagi anak-anak kita, karena dari kecil mereka sudah dibiasakan untuk bisa memilih dan akuntabel akan keputusannya dia. Dan guru ini diberikan hak untuk mundur apa maju di dalam kurikulum itu, di dalam suatu fase sesuai dengan tahap pencapaian dan perkembangan murid-muridnya. Ini adalah suatu perubahan yang luar biasa diminta oleh semua guru. Banyak sekali guru-guru yang komplain kepada saya bahwa walaupun anak-anaknya belum siap maju ke depan, dan makanya kita melihat survei, banyak sekali anak-anak kita di daerah-daerah yang lebih tertinggal itu udah tertinggal 2 tahun bahkan pembelajarannya. Ya, karena guru itu terpaksa untuk terus maju
tanpa memikirkan siapa yang ketinggalan. Jadinya guru ini bisa memilih, kalau misalnya guru itu merasa dia mau lebih cepat, itu bisa. Kalau guru itu merasa dia mau pelan-pelan dikit untuk memastikan nggak ada yang ketinggalan, juga bisa. Dan sekolah di dalam kurikulum Merdeka ini, sekolah ini diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum itu, ya, untuk mengembangkan kurikulum itu sesuai dengan karakteristik sekolah tersebut. Jadinya level otonomi, level kemerdekaan bagi sekolah, bagi guru, dan bagi peserta didik itu sangat tinggi. Jadi ini bukan malah kurikulum yang ingin membelenggu sekolah-sekolah. Ini adalah kurikulum yang paling merdeka dan memberikan kemerdekaan kembali kepada sekolah, hak-hak memilih bagi murid, guru, dan sekolah. Berikut. Di luar daripada kurikulum yang lebih sederhana dan kurikulum yang lebih merdeka, lebih fleksibel dan otonom, ini adalah versi kurikulum di mana murid-murid itu bukan hanya pasif di dalam kelas, tetapi mereka aktif. Jenis-jenis aktivitas yang dilakukan dalam kurikulum ini banyak sekali yang project based. Banyak sekali yang project based. Kita memberikan ruang di dalam waktu kelas untuk project based yang sangat besar. Karena satu, kenapa relevan? Karena ini adalah skill-skill yang akan dibutuhkan anak itu pada saat dia keluar. Dia harus bisa bekerja secara kelompok. Dia harus bisa menghasilkan suatu hasil karya. Dia harus bisa berkolaborasi dan memikirkan hal-hal secara kreatif, ya. Dan dengan ini akan menjadi jauh lebih menyenangkan buat siswa maupun juga buat gurunya, ya. Ini memberikan mereka kesempatan juga untuk mengembangkan karakter mereka, ya, dengan interaktif. Kita sering komplain bahwa anak-anak kita mungkin tidak benar-benar mengerti apa dan belum mendarah daging konsep Pancasila, atau belum mendarah daging konsep-konsep seperti budi pekerti dan lain-lain. Yaitu alasannya karena ya kalau mereka membaca itu saja di dalam buku teks, ya tentu saja tidak akan terserap. Mereka harus bisa mengimplementasikannya dengan tindakan nyata. Itulah makanya project based learning menjadi komponen yang sangat penting dan juga jauh lebih menyenangkan, sehingga anak-anak merasa sekolah itu jauh lebih interaktif. Jauh lebih interaktif dari sekarang. Pasif saja dengerin guru lalu dites di akhirnya. Ya jelas, kalau anak-anak kita tidak mengasosiasikan sekolah dengan sesuatu yang menyenangkan, yang interaktif, di mana mereka merasa mereka itu penting dalam proses pembelajaran itu, di dalam ruang kelas, ya anak itu akan selalu mengasosiasikan sekolah dengan suatu hal yang negatif. Dan dia tidak mungkin akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi ini adalah elemen ketiga yang terpenting untuk bukan hanya pendidikan skill-skill masa depan dia, bekerja di dalam knowledge economy, di mana ada digital revolution dan lain-lain, dia bisa berkolaborasi, kreativitas, dan critical thinking, tetapi juga pendidikan karakter dia. Karena ini disinilah karakter akan dibangun dengan bekerja sama gotong royong dengan teman-temannya, dengan gurunya untuk melakukan proyek-proyek dalam lingkungan, ya, proyek-proyek climate change, proyek-proyek kebinekaan untuk membangun rasa toleransi antara suku, antara agama, proyek-proyek kesehatan untuk mengerti dampak kesehatan pada dirinya, literasi digital, dan lain-lain. Semua proyek-proyek yang penting, yang relevan, dan yang aktif. Berikut. Ya, baik, itu penjelasan kenapa kurikulum yang baru disebut kurikulum merdeka. Baik, kita juga bisa mendapatkan penjelasan di website ini di bagian buku saku, ya. Ini sahabat Edu bisa mengeksplor informasi di website ini dengan lengkap, ya. Dan pemerintah sudah menyiapkan modul buku-buku yang user friendly atau readers friendly, ya. Dimana ini, nah ini dia buku saku tanya jawab kurikulum merdeka. Kenapa kita enak membacanya? Ini ketika kita klik langsung menuju ke halaman yang kita ingin baca. Misalnya ini, apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka? Apa sih kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler
yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, seperti yang dikatakan tadi, lebih tidak 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 dipentingkan kelebarannya tapi kedalamannya. Kemudian juga guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kemudian ada juga yang baru ini project. Ya, jadi project untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Ya, baik sahabat Edu, itu yang dapat dijelaskan di video ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.